Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب المحمود العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Raya Kota Harapan Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita akan melaksanakan salat tarawih dan kita sempurnakan dengan salat witir setelah ba'da isya ini. Mudah-mudahan setelah amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya. Mudah-mudahan segenap daripada dosa-dosa kita diampuni segala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan kesalahan kita, dan tentunya jiwa-jiwa kita dihindarkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin, sungguh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam memuliakan daripada ahlul Quran. Ahlul Quran adalah ahlullah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang terdekat kepadanya. Sampai kiranya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang dijuluki sebagai qari, yaitu orang yang paling fasih dalam membacanya. Maka beliau adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka ketika di Madinah beliau adalah katibul wahyu di Madinah, sebagai penulis daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardhah, maka beliau mengatakan aqrabuhum Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling fasih bacaannya, orang yang paling bagus bacaannya dan mantap ia akan bacaan Al-Qur'an, yaitu Ubay bin Ka'ab. Maka tak kala begitu juga Khalifah As-Sani Amirul Mukminin radhiyallahu anhu wa ardhah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau juga memuji Sayyidina Ubay bin Ka'ab dengan berkata, aqrabuna Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling fasih di antara kami bacaannya, yang paling bagus bacaannya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, muridnya amat dekat. Begitupun beliau adalah katabatul wahyi, yaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka dari hal ini para jamaah sekalian, bahwasanya ketika kita hadir di tengah-tengah bulan Ramadan, maka kita ingat akan nuzul Quran, di mana Ramadan ini dimuliakan akan Al-Quran, diturunkan akan Al-Quran kepada kita semuanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil keistimewaan Quran ini. Salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan nabinya mengistimewakan ahlul Quran. Maka tak kalah dalam kitab Khazinatul Asrar karangan Al-Imam As-Sayyid Haqqi An-Nazili mengatakan, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diisramiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, sami'tu laila usriya bi, ketika aku diisramiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mengenai 6 hal akan keistimewaan daripada ahlul Quran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabinya yang mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, mur ummataka ay yukrimu thalatha. Wahai Nabi Muhammad, perintahkanlah akan umatmu untuk memuliakan 3 golongan. Siapa itu ya Allah? Yang pertama adalah al-walid. Yang pertama, mereka harus memuliakan kedua orang tuanya. Maka siapapun yang memuliakan kedua orang tuanya, menghormatinya, bahkan berbakti kepada orang tuanya, maka mereka akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata para ulama, siapa orang tua kita? Yang pertama adalah alladzi waladak, yaitu yang melahirkan kita, yaitu orang tua kandung kita. Yang kedua adalah zawwajak, yaitu orang yang menikahkan kita, yaitu orang tua mertua. Yang ketiga orang tua kita, yang ketiga adalah alladzi 'allamak. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan petunjuk dan memberikan kita ilmu, yaitu para guru kita semua. Maka ketiga-tiga inilah di dunia yang harus kita muliakan dan yang paling utama yang harus kita datangi ketika datang hari raya Idul Fitri untuk memohon akan ridhonya dan memohon maaf atas kesalahan kita semuanya selagi masih kecil atau selagi kita belajar. Maka tentunya dengan kasih sayang mereka, doa-doa mereka, maka Allah akan cucurkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Dan yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya agar memuliakan al-alim, yaitu mereka orang yang berilmu. Maka para ulama dimanapun, para guru dimanapun, di sekolah, di madrasah, bahkan di kampus-kampus, mereka yang mengajarkan akan ilmu, memberikan akan pengetahuannya kepada kita semuanya, menunjukkan kepada kita akan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari yang kita bodoh menjadi pintar, dari kita yang tidak tahu menjadi tahu, maka mereka semuanya yang mengajarkan kita harus kita muliakan. Maka kata Sayyidina Imam Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, barang siapa yang mengajarkan aku satu huruf, maka mereka adalah guru. Maka bayangkan apabila kita sekolah dari tingkat TK atau tingkat SD, bahkan sampai dunia kampus, berapa banyak guru kita, berapa huruf yang telah diajarkan oleh guru kita. Maka sungguh pantaslah dan sungguh haruslah kita memuliakan akan guru-guru yang telah menerangkan hidup kita semuanya. Yang ketiga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad wa ummataka ayyukrima hamalatal Quran. Yang ketiga, wahai Muhammad, perintahkanlah akan umatmu untuk memuliakan akan hamalatul Quran. Mereka yang senantiasa dengan Al-Qur'annya, dengan bacaan Al-Qur'annya di malam hari, di pagi, siangnya, dan di sore harinya. Mereka terus mengajarkan akan Al-Qur'an kepada murid-muridnya. Mereka yang terus belajar akan Al-Qur'an lalu memahaminya serta menjalankan dan mengamalkan dalam kesehariannya. Maka perkataan, perbuatan, apapun yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka adalah hambalatul Qur'an. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan kita menghatamkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dan sungguh-sungguh kita memahami dan sungguh-sungguh kita mengamalkan, maka Allah golongkan kita sebagai hamba Qur'an sehingga Allah muliakan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta dan rindu kepada kita semuanya. Dan tentunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar alla yughdibuhum wa la yuhiduhum. Wahai Nabi Muhammad, perintahkanlah umatmu agar jangan mereka sekali-kali memaharahi daripada Al-Qur'an. Jangan sampai mereka menghina Ahlul Qur'an. Jangan sampai juga menjelek-jelekan, merendahkan guru-guru ngaji, karena mereka adalah ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang terdekat kepadanya. Mereka senantiasa membaca firman-firman